Halo Virgo, selamat datang atau selamat datang kembali juga selamat ulang tahun ya untuk Virgo yang sudah berulang tahun ataupun akan menyambut ulang tahunnya di bulan September ini. Oke, ini adalah reading untuk bulan September. Kita akan lihat apa yang perlu kamu tahu di bulan September ini. Kita mulai dulu dari tema besarnya adalah Four of Swords. Ini adalah eh, Taurus tuh dapat juga Four of Swords di tema besarnya gitu. Kayak aku mendapatkan vibe yang serupa juga tentang overthinking tentang sesuatu hal gitu yang kamu lakukan atau di skenarionya kamu ini kayak ada rasa takut gitu. Entah itu takut gak berjalan seperti maunya kamu, takut kecewa. Yang jelas ini di momen ini kamu perlu apa ya, slow down, perlu lebih baik, lebih kind to yourself, kayak kurang-kurangin kritikal sama diri kamu, kurang-kurangin kayak apa ya, kejam sama diri kamu sendiri. Kamu perlu belajar lebih chill, lebih take it slow ya. Kenapa aku bisa bilang gitu? Nih kita lihat dulu ya. Um, Oracle-nya yang pertama clean it up. Clean it up itu pesannya tentang bersih-bersih dalam artian sesungguhnya maupun dalam artian metafor gitu. Memang Virgo itu kayak kayak mitosnya gitu ya. Kalau kata orang gitu yang nggak belajar astrologi, orangnya OCD, suka apa ya, suka bersih-bersih, suka rapi, suka teratur gitu. Tapi kan orang yang nggak ngerti astrologi, ada elemen lain di dalam natal chart kamu. Jadi nggak semua Virgo itu OCD, nggak semua Virgo itu teratur dan bersih. Nah ini untuk kamu yang tidak seperti itu, nih sebuah reminder gitu, kayak mungkin kamu perlu bersih-bersih rumah, rapiin rak baju kamu, rak buku kamu, apalah itu ya yang mungkin kamu udah abaikan selama ini. Lalu artian metafornya, bersih-bersih dalam artian membereskan hal-hal yang perlu kamu bereskan, membicarakan hal yang perlu kamu bicarakan dalam konteks hubungan, dalam konteks pekerjaan. Kayak mungkin ada ganjelan-ganjelan yang kamu pikir nggak enak nih, yang mungkin nanti kamu rasa akan merusak suasana, tapi ini sesuatu yang perlu gitu ya untuk dilakukan karena ini keluar di reading kamu gitu, dan juga bisa jadi ya kayak kamu tuh dalam tanda petik bersih-bersih untuk orang lain gitu. Misal nih contoh contoh aja biar gampang dipahamin. Kalau dalam artian pekerjaan gitu, misal kamu sering banget bantuin kak teman kamu yang kerjanya lama gitu, biar satu tim itu kerjanya beres atau nggak kena marah gitu. Kamu sering bersih-bersih kerjaan orang. Nah ini sebuah reminder gitu ya untuk kamu belajar untuk lepasin itu gitu. Belajar biarkan mereka bertanggung jawab. Belajar biarkan mereka melakukan bagian mereka, nggak bisa terus-terusan kamu menolong orang lain sementara mereka nggak berusaha menolong dirinya sendiri ya. Ini sesuatu hal yang perlu kamu pahami, dan juga kamu kalau kamu terus melakukan itu berarti kamu juga dalam tanda petik tidak percaya bahwa mereka capable, bahwa mereka bisa ya. Ini sebuah reminder tentang pesan bersih-bersihnya. Lalu oracle yang berikutnya adalah go to the distance gitu. Nah, ini tadi aku bilang kayak mungkin kamu perlu slow dan kamu tuh punya kapasitas gitu yang kamu butuhkan untuk mencapai apapun itu yang kamu mau capai. Kadang ya, bumbu-bumbu kehidupan ada skenario yang berjalan di luar maunya kamu, skenario skenario tidak terduga, nggak apa-apa gitu ya. Yang penting kamu bangkit lagi, dan yang penting adalah kamu tidak apa ya, kejam gitu setelah momen-momen kecewa itu, momen bumbu kehidupan di mana tidak berjalan seperti maunya kamu, itu nggak bikin kamu jadi kejam sama diri kamu, menghukum diri kamu, terus menyalahkan diri kamu terus-terusan. Karena oracle yang berikutnya adalah tentang never ending story, itu berbicara tentang self criticism, tentang kamu kritikal sama diri kamu, kayak kamu mengulang cerita-cerita lama di mana tentang skenario-skenario di mana kamu menyalahkan diri kamu gitu. Nah, ini tuh aku kan sering bilang ya, kalau kadang kepala kita tuh sering bikin cerita-cerita, skenario-skenario, ya udah tempatnya di belakang. Jadikan itu pembelajaran, bukan untuk kamu apa ya, untuk kamu jadi kejam gitu sama diri kamu itu. Dan kalaupun kamu jadi kejam sama diri kamu, itu menurut aku nggak membantu ya. Membantu untuk kamu berprogres itu, yang ada semakin mengecilkan kepercayaan diri kamu, semakin mengecilkan semangat kamu. Jadi justru antara kamu jalan di tempat atau nggak maju sama sekali. Seperti itu. Oke, mari kita lanjut lagi. Um, Oracle yang berikutnya itu kan Imum Coeli. Itu Imum Coeli ini biasanya berbicara tentang masa lalu, latar belakang, budaya, dari mana kita berasal, gimana kita dibesarkan. Tapi ini kan kata kuncinya akar gitu. Akar itu tadi aku bilang latar belakang kita, gimana kita dibesarkan. Tapi dengan akar ini aku nggak melihat itu gitu, tapi lebih kepada akar permasalahannya, akar dari segala sesuatu gitu. Yang berhubungan sama tadi vibe-nya bersih-bersih, karena memang ada sesuatu hal, situasi, atau keterhubungan dengan orang-orang tertentu yang kamu perlu lihat ke akarnya untuk dibereskan, dibicarakan. Nggak enak pun tetap harus dihadapin gitu.
Ya karena ini bagian dari kamu bebersih. Oke, mmm, mungkin ya kamu selama ini udah aware gitu, ada sesuatu nih yang perlu dibersihin, diberesin, dibicarain, tapi itu tadi entahlah overthinking, entahlah nggak enakan, entah kamu takut merusak suasana. Tapi momen seperti ini sebaiknya ya mau nggak mau kayak cuman masalah waktu aja sih. Ini butuh gitu, butuh untuk dibereskan. Oke, nah balik lagi ke tarotnya tadi Four of Swords, dikonfirmasi sama Moon. Moon itu kan kayak rasa takut, alam bawah sadar gitu. Nah, itu tadi kayak aku mendapat ada rasa takut dan overthinking gitu tentang sesuatu hal yang perlu kamu lihat, perlu lakukan, perlu dibereskan. Dan ini, kadang pikiran kita juga sering membuat suatu situasi, skenario yang terlihatnya tuh keadaannya tuh nggak seburuk itu sebenarnya, tapi pikiran kita suka overthinking sendiri kesannya. Jadi kayak masalahnya lebih kompleks, situasinya lebih kompleks seperti itu. Oke. Nah, blessing kamu adalah Five of Cups dikonfirmasi sama Two of Pentacles gitu. Five of Cups itu kan biasanya kayak penyesalan, kesedihan, momen-momen kecewa gitu, nengok ke belakang, meratapi masa lalu, nengok ke belakang kayak ingin memperbaiki keadaan. Tapi kayak dengan ini di blessing kamu, aku melihat gini, di waktu lampau kamu menghadapi situasi tertentu, skenario tertentu, waktu itu emang gak enak ceritanya. Tapi dengan momen gak enak itu kamu udah belajar sesuatu. Kamu punya kecerdasan, punya skill, punya kebijaksanaan. Ketika kamu nemu situasi yang serupa sekarang, kamu udah punya semua bekal yang kamu butuhkan untuk dealing dengan situasi yang serupa ini ya. Entahlah itu konteksnya di dalam pekerjaan gitu, misalnya kamu ketemu momen gak enak waktu itu berhubungan dengan pekerjaan, oh sekarang ketemu lagi nih, oh gue udah tahu cara ngadepinnya gimana, contoh. Atau ketemu misalnya orang yang vibe-nya mungkin toxic, tapi waktu itu kamu tuh nggak ngerti toxic itu seperti apa, nah sekarang kamu udah ngerti, dah kamu udah tahu nih cara ngadepin orang atau situasi yang seperti itu. Nah, dengan Two of Pentacles, kalau kamu perlu membuat sebuah keputusan sulit gitu ya, dengan Two of Pentacles di situ kamu udah punya knowledge, tadi aku udah bilang ya bekal gitu, untuk menimbang pro dan kontranya. Jadi kamu tahu nih lebih banyak pro-nya yang mana gitu. Jadi kamu tahu, oh ini keputusan yang terbaik gitu, dengan segala pro dan kontra yang udah kamu pikirkan. Nah, lalu di posisi tantangannya adalah Empress, lalu ada King of Cups sebagai konfirmasi. Empress itu kan energi kayak melahirkan sesuatu gitu ya, pemikiran, karya, terus berhubungan dengan juga kenyamanan, berhubungan dengan juga keberhargaan diri. Nah, bisa jadi ya mungkin sebagian dari kamu ini memang menanti anak dalam rumah tangga atau kayak ada semacam kebuntuan dalam ide, inspirasi. Terus dengan King of Cups di situ, mungkin ini keterhubungannya ada sosok orang yang apa ya, King of Cups itu kan harusnya jadi orang yang nurturing, matang emosional, ada mungkin ini keterhubungan dengan orang-orang yang apa ya, kanak-kanak gitu, immature atau manipulatif, atau bisa jadi juga kayak temperamen, emosinya nggak stabil gitu ya. Tadi aku bilang kan contohnya tadi ya dengan situasi misalnya toksik di waktu lampau kamu udah tahu nih, sekarang jadi kamu tahu dealing dengan orang ini. Jadi ini tantangannya adalah nggak terlalu apa ya, nggak terlalu kompleks sih karena kamu sudah berhadapan dengan situasi ini sebelumnya. Oke, kita bahas di waktu yang akan datang. Oh iya, ini juga mungkin ada situasi yang mungkin panas ya di bulan ini gitu, di momen-momen tertentu karena Seven of Wands dikonfirmasi sama Queen of Wands gitu. Seven of Wands di sini tuh kayak orang lagi apa ya, lagi demonstrasi. Terus juga artian lainnya tuh bisa jadi tentang kompetisi, tentang memprotek, melindungi apa yang berharga buat kamu, dan di situ ada Queen of Wands. Ini energi Wands semua, di mana Wands itu adalah energi api. Jadi ketika kamu butuh memprotek sesuatu, butuh mempertahankan sesuatu, apinya keluar gitu. Dan tadi memang ada hal yang perlu dibereskan. Tapi gini, kadang suasana panas itu, chaos itu kadang perlu gitu. Untuk apa? Sesuatu hal yang mengganjal itu keluar semua, diberesin. Jadi kita punya kanvas yang baru, punya lembaran yang baru untuk semua pihak-pihak terkait. Semoga ini bisa dipahamin ya. Lalu advice-nya adalah Page of Cups sama Six of Pentacles gini. Ini Page of Cups kan biasanya berhubungan dengan komunikasi, tapi kayak aku melihat gini, apapun yang karena energinya tuh dreamy gitu, vibe-nya apa ya? Kreatif, imajinatif gitu. Jadi mungkin ini waktunya kamu menggunakan imajinasi kamu, kreativitas kamu dengan Six of Pentacles. Di situ kayak mmm, mungkin itu
nggak akan langsung menghasilkan sesuatu gitu atau kayak tiba-tiba membawa keberlimpahan finansial buat kamu, enggak. Tapi itu akan membawa kamu ke suatu tempat yang mungkin kamu nggak pikir sebelumnya gitu ya. Semoga ini nggak terlalu abstrak, tapi dengan Six of Pentacles itu bisa jadi ya, itu akan signifikan untuk jadi pintu pembuka abundant kamu. Oke, aku rasa segitu aja dulu readingnya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.